Boleh kasih tepuk tangan buat Mbak Utari, Pak Mul, sama Aziz. Gantian. Dulu kan gue di sana ya. Botol minum ketinggalan, nggak apa-apa deh. Apa tuh? Boleh ini nggak? Gimana bilangnya Bapak Ibu teman-teman gitu? Teman-teman boleh cerita nggak? Namanya siapa? Sibuk ngapain aja nih sekarang gitu? Loh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan teman-teman, nama saya Aziz Hartanto. Saya CEO tukang.com dan founder juga. Gitu. Sibuknya ngurusin tukang sekarang. Sibuknya ngurusin tukang Iya. ya? Tukang.com itu apa sih? Boleh cerita dikit nggak, Aziz? Tukang.com platform, bukan company kontraktor. Jadi kita platform kayak Gojek, cuman Gojek transportasi, kalau kita construction. Full construction, jadi mulai dari pondasi sampai atap bisa ke kita semua. Jadi ini lagi musim hujan, banyak order. Oh, banyak order ya? Banyak order. Lumayan ya, berkah ya? Alhamdulillah. Emang nih bersenang-senang dari penderitaan orang. Oke, next ke Mbak Utari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat siang. Nama saya Utari, saya founder dan director dari Aruna. Jadi kalau Aruna itu sibuknya membantu para nelayan. Jadi kami commerce yang membantu nelayan untuk dapat akses market. Sekarang sih kebanyakan nelayannya ekspor gitu produk-produknya. Jadi nelayan-nelayannya dibantuin jualan gitu ya? Iya betul, dibina juga sih. Oh, ada pembinaannya juga? Iya, ada pembinaannya juga. Oke, menarik. Ke Pak Mul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini semua founder. Saya mitra driver. Perkenalkan, nama saya Mulyono. Driver Gojek aktif dari tahun 2010 sampai sekarang. Ya, salah satu driver pertamanya di Gojek. 001 Pak, salah satu ya. 001 gitu loh. Sekarang sibuk apa aja Pak selain ngebit narik? Ya, selain ngebit, aktivitas saya di hari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu saya buat komunitas. Oh, oke. Kebetulan kami ini di Gojek gak hanya melulu nyari uang, tapi apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat luas. Salah satunya kita berkomunitas, saya punya komunitas di komunitas sosial. Namanya GoPay, Gojek Peduli Anak Yatim. Gimana Pak? GoPay? GoPay. Gojek Peduli Anak Yatim. Kita menyantuni anak-anak yatim dari almarhum driver Gojek se-Jabodetabek. Jadi kita juga punya komunitas namanya GBRP. GBRP ini Gojek Sapu Bersih Ranjau Paku. Mungkin kalau teman-teman ingat 5 tahun ke belakang, jalur BPK Selipi sampai lampu merah Pancoran itu rawan ranjau paku. Alhamdulillah sekarang aman. Karena kita per 2 jam sekali itu kita sapu tuh wilayah jalur tersebut. 2 jam sekali Pak? Betul, 24 jam. Kita dimusuhin sama tukang tambal ban. Ya lapak orang Pak disapu-sapuin gimana. Tapi penasaran deh, kan kalau misalnya teman-teman founder kan biasanya suka dipepetin gitu kan sama orang-orang kayak iya harus ada social impact-nya dong, harus ada dampaknya gimana gitu loh. Kalau driver tuh ngapain mikirin dampak sosial sih Pak, kan kayak ya udah kerja dapat duit makan gitu, kayak kenapa repot-repot gitu loh ngurusin anak yatim, ngurusin ranjau, itu ngapain sih Pak? Bahwasanya kami hanya punya kepedulian. Kebetulan di GoPay ini kita udah berjalan mau ke tahun ke-5. Bentuk kepedulian kita melihat anak-anak almarhum driver Gojek. Itu terbentuknya. Saya kalau suka emosional, suka terharu kalau bicara anak yatim. Mereka selalu mengeluhkan kelangsungan hidup setelah ditinggal bapaknya. Nah, dari rasa kepedulian teman-teman komunitas, makanya terbentuklah pada GoPay tersebut.
Jadi setiap bulan rutin kita santuni, setiap bulan. Jumlah total anak yatim sekarang 379 anak. 300-an Pak? 300, hampir 400. Wow. Itu rutin kita santunin setiap bulan. Dan uangnya yang kita santunin ini kita dapat dari komunitas-komunitas yang bergabung di GoPay. Jadi dari si driver-drivernya gitu? Dari patungan. teman-teman driver juga. Wow. Kita hanya menyalurkan apa yang mereka santuni ya sejabotabek. Kebetulan tim kerja kita juga udah ada dan alhamdulillah berjalan 5 tahun ini semua masih amanah. Wah, boleh kasih tau. Keren loh. Tadi sih sempat ngobrol di backstage, asik ada backstage-nya ya. Itu tuh sampai ada korwil-korwilnya gitu, jadi kayak ada berapa puluh orang Pak? 30 Di pengurusan kita ada sekitar 30 orang, kebetulan setiap wilayah kita ada korwilnya masing-masing dan tim kerjanya. Untuk wilayah taruhlah di Bekasi, korwil Bekasi, Bogor, korwil Bogor, fungsinya dan tugasnya mereka mengantarkan donasi langsung ketemu dengan anak almarhum driver Gojek. Wow, serapih itu ya. Oke. Dan mereka tidak ada yang digaji, sukarela semua. Wah, oh iya Pak. Sama. Ini bukan disuruh Gojek, bikin dong gini-gini biar kita bagus namanya, hehe gitu. Atau Tidak. Atau emang inisiatif diri sendiri aja? Jadi kita inisiatif karena kita pengen menyelamatkan anak-anak kita yang sudah ditinggal oleh sahabat kita, teman perjuangan kita. Itu. Oke, sebelum Pak Mul makin emosional kita geser dikit dulu kali ya gitu. Nih. Iya. Saya ikutan. Jangan nangis Mbak, ada pertanyaan loh, kok malah nangis gimana. Nih masih ngomongin kenapa repot-repot gitu loh, kenapa sih seorang Mbak Utari dan teman-teman tuh bikin Aruna gitu, kan bisnisnya susah harus keluar kota mulu kan pasti kan gitu, topinya udah traveling banget tuh kan. Itu kenapa sih repot-repot gitu bikin Aruna? Jadi kalau alasannya itu soalnya keluarga saya juga datangin dari pesisir. Jadi awal mulanya saya itu tinggal di sebuah desa namanya Kampung Baru, namanya udah kampung gitu kan. Kampung tapi baru ya? Iya tapi baru terus gitu. Jadi saya dari Kampung Baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Itu adalah sebuah kampung di Balikpapan yang memang di atas laut. Jadi mungkin kalau pernah ke Balikpapan rumahnya di atas laut dan di situ memang masyarakat pesisir, kehidupan masyarakatnya kebanyakan anak kapal atau misalnya nelayan atau misalnya jual peralatan untuk melaut sekaligus penyeberangan kapal juga. Nah kalau paman saya itu salah satu ketua kelompok nelayan di Balikpapan, orang tua saya jual peralatan untuk nelayan, jadi untuk pergi melaut. Tapi permasalahannya begitu saya sekolah, di sekolah kita itu ada pelajaran yang namanya pendidikan kebersihan lingkungan hidup. Dan ketika ke sana itu belajar selalu di buku paketnya itu ditulis Kampung Baru adalah wilayah paling buruk Balikpapan, ada di tulisannya gitu. Iya. Jadi karena ini mindset yang terbentuk di masyarakat, kebanyakan masyarakat pesisir itu pasti isinya preman. Terus pasti kebanyakan rakyat menengah ke bawah dan kebanyakan penghasilannya tidak sejahtera dan lain-lain. Dan itu bukan cuma terjadi di Balikpapan, itu terjadi hampir di seluruh pesisir di Indonesia. Dan itu bikin saya sedih juga kayak kenapa sih kok kalau datang dari pesisir, kalau datang dari keluarga nelayan dianggapnya tuh kayak enggak banget lah gitu dibandingin sama yang lain. Aku guilty sih for that, sejujurnya gitu. Maksudnya mikir kayak suka bercanda kan, lu orang pesisir lo, suka jadi bercandaan kan gitu. Iya gitu, dasar lu dari kampung, dari pesisir gitu. Dan itu terjadi. Kemudian ketika saya sekolah dan kuliah, ibu saya bilang, kamu waktu itu saya kuliahnya di Bandung, kamu kuliah aja di Bandung dan jangan kembali lagi kerja di Kalimantan. Apalagi untuk kembali ke kampung ini. Karena di kampung ini masa depan anak-anaknya banyak yang nggak berhasil, kebanyakan balik lagi entah jadi anak apa lagi atau jadi nelayan lagi atau ya udah gitu kehidupannya begitu-gitu aja, apalagi kalau perempuan. Jadi, kesannya nelayan tuh nggak banget gitu ya? Iya nggak banget gitu dan itu terjadi bukan cuma itu hal yang normal, mindset yang normal yang terjadi di ibu saya dan banyak orang-orang yang di kampung pesisir itu. Ketika saya berkuliah, saya ketemu teman saya satu lagi anak pesisir juga founder gitu dan satu lagi itu suka banget sama teknologi. Kita teman main bareng terus kami ngobrol dan kita sama-sama punya misi yang sama, kayak kita harus buktiin kalau ini tuh bisa dirubah industrinya. Sampai akhirnya project pertama saya adalah di Balikpapan lagi. Saya pulang ngomong sama paman saya, Om pengen bikin gini gitu, ngasih tahu ke di komunitas lainnya ada
Cuma dia bilang susah, nggak usah gitu. Jadi akhirnya, tapi kami tetap coba pertama dan memang kami waktu itu udah langsung dapat customer juga karena memang potensi perikanan Indonesia itu besar banget. 70% wilayah Indonesia itu laut dan tersebar di seluruh daerah, potensi ikannya luar biasa dan permintaannya tinggi. Akhirnya kita bisa membantu nelayan-nelayan awalnya dari Balikpapan dulu dan sekarang sih untungnya udah berjalan dari Sumatera sampai Raja Ampat Papua itu kita udah punya komunitas nelayan. Dan senangnya lagi kadang-kadang kalau misalnya ketemu sama nelayan yang tadinya mereka itu selalu ngomong sama anaknya kamu jangan lagi jadi kayak bapak gitu. Dan sekarang justru anak-anaknya semangat nih untuk nelayan itu bukan gimana ya, bukan lagi satu hal yang memalukan. Hidup sebagai masyarakat pesisir itu bukan hal yang memalukan, hidup sebagai anak kampung itu nggak memalukan. Dan banyak orang-orang di Aruna itu juga sama seperti saya backgroundnya, jadi itu sih perjalanannya. Jadi, kalau mau kerja di Aruna kayak lu anak pesisir bukan? Sorry nggak bisa, sorry biasanya nggak kita boleh. nanya gitu. Lu suka ke pantai nggak, suka makan ikan nggak gitu-gitu. Kalau nggak tenggelamin ya. Gitu. Iya, kalau ini nggak menteri apa bagaimana nih? Oke. Geser ke tukang, set. Lu anak tukang juga apa gimana? Anak komplek. Oh anak komplek. Gimana nih ceritanya, kenapa bikin tukang? Kenapa bikin tukang? Jadi sejarahnya dulu ya, sebelumnya 2008 saya lulus, 2009 saya bikin perusahaan konstruksi dan developer, jadi bikin rumah yang 20 rumah, 30 rumah gitu. Di 2015 Gojek booming Mbak waktu itu. Terus seperjalanannya waktu Gojek booming 2015 kita buat di 2016, kita harus digitalisasi. Tadinya mau digitalisasi aja tanpa mitra, jadi kita kerjain sendiri dan kayaknya nggak akan kuat karena kita udah sampai Surabaya kan, kayaknya nggak akan kuat. Dan kenapa kita mau urusin mitra yang tadinya kita tanya nih sebelumnya, Pak saya minta emailnya Pak, ditanya balik, email itu apa Pak? Waduh. Sampai sekarang ya alhamdulillah udah pada punya laptop, ada kendaraan lah, ada roda 2, ada roda 4 juga gitu. Kalau ditanya kenapa mau repot-repot, padahal saya harus bilang di pekerjaan saya yang lama itu udah cukup enak lah. Sekarang malah kita berjuang ya lumayan habis-habisan juga nih untuk tukang.com kan. Itu kenapa? Karena dari dulu almarhum papa saya bilang kalau misalnya mau kerja bukan hanya uang yang dicari, begitu, bukan hanya uang yang dicari, tapi lu bermanfaat nggak untuk orang lain, gitu. Jadi gimana caranya kita kasih manfaat ke orang lain, bukan pakai uang kita, pakai uang customer sebenarnya sih Pak, gitu. Ya kalau bisa pakai uang orang lain, mau pakai uang orang lain. Iya benar. Tapi penasaran deh, Ziz, ada nggak sih dampak, maksudnya gini, balik lagi lu bisnismen kan gitu, menjaga supaya mitra-mitranya sejahtera itu berdampak ke bisnis lo nggak? Atau cuma ngerepot-repotin lo aja sebenarnya? Oh iya, itu sangat berdampak. Jadi kita bukan hanya customer service. Kalau misalnya di company biasa, saya kurang tahu di Gojek ya Pak, tapi company biasa ada namanya customer service. Kalau kita ada dibagi dua, customer dan mitra service. Jadi customer kita itu sebenarnya dua, sisi sana pemilik rumah, sebelah sini mitra. Jadi mitra itu sebagai customer kita dan kita akan service dia. Gitu. Jadi yang pertama kita service itu si mitranya justru. Anggapnya gini, tukang.com ini kayak mall. Kalau misalnya tenant-tenantnya itu Burger King-nya atau Starbucks-nya, dia nggak nyaman, dia nggak akan kasih serving ke ya orang yang datang buat ke mall. Burger King sama Starbucks kalau mau endorse kita boleh nanti udah kesebut. Kalau nggak di sini. Jadi gitu. jadi emang karena mereka part of your business jadinya ya. Oh iya. Oke, Iya, dan kita perlakukan mereka ya sebagai keluarga. Apa sih untungnya masuk ke tukang.com? Untungnya yang jelas dia punya, yang kita udah kerjasama sama brand-brand besar dan sama pemerintah. Sama lembaga LPJK, lembaga penjamin. Bukan, gue juga lupa. nanti ditaruh di bawah ya LPJK apa? Iya nanti deh, lupa. LPJK itu untuk sertifikasi semua tukang yang ada di Indonesia. Jadi sekarang Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, semua pekerja konstruksi mulai dari kenek, tukang, tenaga ahlinya, arsiteknya itu semua harus bersertifikat. Dan kita udah kerjasama. Okay. Jadi setiap tukang yang mau masuk setelah jadi mitra kita kasih
bisa half price untuk sertifikasi, bisa gratis kalau kita lagi ada acara. Begitu, itu keuntungan pertama yang harusnya bayar. Kalau nembak 1 juta, ini saya terang-terangan aja. Mau bikin sertifikasi itu nembaknya 1 juta, kalau nggak nembak 320 di tukang.com 160 ribu aja. Wow. Gitu, atau kalau lagi ada event kita kasih free. Oke. Gitu, kita kasih free dan itu dari pemerintah, memang kita tinggal salurin aja. Terus kita juga kerjasama sama brand-brand material yang besar. Ada brand semen, brand cat, dan mereka ini punya kecenderungan gini. Saya jual cat merek A dan ini bagus sekali menurut saya. Begitu diaplikasikan dengan tukang yang tidak baik, catnya belang-belang gitu. Yang dikomplain siapa? Aplikasinya? Bukan, Oh, bukan aplikatornya. si catnya ya? Si catnya jelek nih. Oke, Gitu. Karena kan si pemilik rumah nggak tahu cara ngecatnya bener atau enggak. Pokoknya tukang cat ya gitu deh, kan gitu. Nah ternyata itu ada cara aplikasinya. Nah dengan adanya tukang.com kita memfasilitasi si mitra-mitra kita ini untuk dekat dengan produsen. Jadi ada kita program namanya co-training. Mitra kita yang belum jadi official aplikatornya si brand ini di training sama brandnya. Oke. Brandnya juga kadang punya tukang, dia punya komunitas tukang, itu di training supaya jadi bisa dipanggil lewat tukang.com. Gitu. Itu salah satunya sih. Oke. Jadi sebenarnya emang sebelum masuk tuh dikasih training lah ya intinya. Orang-orang Enggak, itu juga. kalau masuk tukang.com harus yang sudah minimal berpengalaman 2 tahun. Oke. Itu kita lihat dari track record. Biasanya kalau tukang itu selalu ada catatan setiap pekerjaan dia. Itu untuk jaga si kualitasnya berarti ya? Jaga kualitasnya. Oke. Masuk juga harus ada SKCK-nya karena udah gitu kita wawancara lagi, kita harus tahu di mana rumahnya. Iya. Oke, Dan harus menarik. punya surat keterangan usaha. Kenapa seketat itu? Karena tukang kita masuk sampai kamar. Oh Ya, iya. Pak Mulyono dapat order nggak sampai kamar kan Pak, depan pagar paling depan Lu pintu. nggak tahu aja kali, lu nggak tahu aja kali. Nggak tahu. Teorinya enggak, Iya, yang order istri, pos 2. Terus Gitu. berarti emang dijaga sih kualitasnya gitu ya? Kita jaga dan alhamdulillah sampai sekarang kita punya baru 2.100-an mitra, I see. belum ada yang kayak gitulah. Oke. Belum ada yang sampai amit-amit begitu. Alhamdulillah. Kita ke Pak Mulyono lagi deh. Silakan. Tadi kan ngomongin cerita-ceritanya tukang dapat mitranya ya. Ceritain dong Pak, waktu Bapak dipanggil pertama kali itu gimana? Kenapa kok tiba-tiba, dulu kan masih pakai phone call kan ya, Gojek 2010-an kan. Terus dapat info dari mana, kayak kok tiba-tiba kepikiran kayak, wah ada driver Gojek nih gitu. Jadi di tahun 2010 bulan Agustus saya dapat info bahwasanya ada ojek melalui call center. Basic saya opang. Kalau nggak tahu opang, ojek pangkalan. Ya, basic saya itu saya dapat info bahwasanya ada ojek melalui call center. Waktu itu saya coba-coba ikut daftar. Saya cari itu alamatnya. Muter-muter nggak ketemu-temu. Karena nggak ada plang, namanya plang Gojek nggak ada. Belum seterkenal itu ya? Iya. Jadi ternyata kantornya hanya sebuah garasi mobil. Waktu itu Gojek. Di daerah sekitaran belakang Pasar Majestic. Jalan Kerinci. Saya daftar, itu karyawan seneng banget. Waktu itu nyari driver luar biasa susahnya, ini driver datang sendiri. Saya daftar, persyaratannya KTP, SIM, STNK, udah. Nggak pakai kayak sekarang, SKCK, tetek bengek banyak banget sekarang mah. Oke. Saya daftar, 1 minggu kemudian saya di SMS, dipanggil, di training melalui cara-cara sistem pengambilan order, dan langsung saya aktif sama Gojek. Waktu itu saya dikasih ongkos 20.000. Oke. Iya, jadi saya aktif jadi driver, saya dikasih ongkos Pak buat pengganti bensin 20.000. Wah senang banget, ya kan? Aktif
hari berikutnya saya nyoba dapat orderan pertama kali. Oke. Gimana Nah, tuh Pak? ditelepon sama call center. Hmm. Selamat pagi Pak, dari Gojek, bisa minta tolong ambil orderan ini. Wah, saya baru pertama kali terima order nih Mbak, tolong diarahkan, saya bilang begitu. Saya nongkrong di seputaran Blok M, saya harus ngambil ordernya di Pondok Indah. Itu baru ngambil ordernya aja. Karena saya jalanin pertama kali mendapatkan order, saya ambil tuh orderan. Nganternya inget banget saya ke Menteng. Oke. Ya, jarak lebih kurang 10 kilometer. Pegel Ya juga kan? tuh. Itu baru ambil ordernya jaraknya udah 6 kilo. Nganter ke Menteng. Alhamdulillah orderan pertama lancar. Ya kan? Udah itu nyusul berikutnya. Wah, ini jadi di Gojek waktu itu kalau rajin kita dikasih orderan terus sama call center. Nggak pernah nolak order kalau bahasa sekarang. Dikasih orderan terus sampai bener-bener pegel-pegel tuh. Jadi waktu itu saya 20 driver pertama. Oke. Waktu itu emang driver Gojek ini belum banyak. 20 driver pertama salah satunya saya. Itu. Itu udah 10 tahun kok masih betah aja Pak? Nah, kalau bicara betah, kenapa saya masih betah sampai sekarang di Gojek? Salah satu yang saya yakini sedikit banyak saya punya andil membesarkan Gojek. Mau itu diakui sama manajemen Gojek apa kagak, intinya sedikit mungkin ada jasa saya di Gojek. Ya, itulah. Jangan sih. Gue tuh udah milih loh pertanyaan yang gak sedihnya gitu loh. Jadi saya bertahan sampai sekarang di Gojek karena saya mengalami masa-masa sulitnya di Gojek. 2013 sampai kurun 2014 yang namanya saya dipukul sama ojek pangkalan hampir setiap hari. Saya dikalungin senjata tajam. Itu yang bikin saya sedih. Jadi kalau ditanya kenapa masih bertahan di Gojek, ya salah satunya itu. Karena saya mengalami pahitnya di Gojek. Saya sendiri pun tidak menyangka Gojek akan sebesar ini. Lah dulu mah kasarannya 5 meter Pak ukuran kantornya. Karyawan cuma 3 orang, call center 1, IT 1, sama manajer 1. 3 orang kantornya Gojek karyawannya. Yang kita mendaftar aja ragu-ragu, ini serius apa bener? Kantor Gojek apa bukan? Bener-bener. Waktu itu kita ragu-ragu, ya kan kita basicnya tukang ngojek, jadi ya ngomong apa adanya. Jadi saya beberapa kali mengalami intimidasi dari opang-opang wilayah yang saya sambangi. Karena dulu di Gojek ini kita juga tahu bahwasanya Gojek itu kan belum punya duit mungkin. Jadi marketingnya ya kita orang. Kalau kita nganterin orderan ke wilayah manapun, kita nyambangin tuh opang, bang mau gabung di Gojek enggak? Ah lu penipu, ngapain gua ngambil orderan lu? Ntar dipotong dah nih. Kagak dah, lu mau penipu semua, biarin dah gua ojek pangkalan. Penolakan tuh waktu itu mang luar biasa berat. Kita bawa order aja digebuk, bagaimana kita nawarin? Bener bang, saya di Tangerang sampai saya dikalungin celurit. Di Jababeka Cikarang, saya ditendang-tendang sama opang. Lah kalau sendiri saya lawan, berdua saya lawan, lah 20 orang. Ampun aja ya bang ya. Saya pasrah, sampai saya bilang, ya Allah, masa saya mati gara-gara kerja di Gojek. Lah bener-bener, waktu jadi opang, di Blok M, galak banget saya. Iya kan kasarannya, lagi liran di kampung orang memang bener-bener kita takut. Udah 20 orang kita dikeroyok, cuman pasrah bang, saya juga opang bang. Apaan lo pakai jaket Gojek opang? Tetap aja pembelaan kita. Jadi intinya
cerita ke belakang bahwasanya saya masih bertahan di Gojek, salah satunya itu. Saya punya kenangan, punya histori Gojek. Coba nih ke Mbak Utari nih. Di Aruna ada case-case gitu juga gak sih? Kayak penolakan, terus kayak, oh ini jelek nih, atau oh ini tukang tipu nih gitu. Ada gak sih? Ada. Tapi masih Nadanya sedih. udah gitu ya, udah geter ya? Ada. Enggak, ini gitu. sedih gara-gara. Kalau di Aruna sendiri, kalau kita Bapak sama Opang ya Pak, kami sama ini Tengkulak Desa. Tengkulak. Jadi kalau di nelayan itu, kenapa sih nelayan Indonesia banyak yang kurang sejahtera? Karena panjang banget. Jadi nelayan itu biasanya mereka jual ke Tengkulak Desa. Tengkulak ini tuh dia mengendalikan harga. Jadi nelayan tuh diutangin dulu, terus nanti bayarnya itu nggak boleh langsung lunas, dicicil-cicil, tapi dengan catatan harga ikannya dibeli murah. Wah. Padahal dia itu jual harga ikannya tuh mahal tuh keluar gitu. Jadi itu yang nekan harga di nelayan nggak pernah bisa bebas dari belenggu itu. Jadi ketika kami datang, kami bilang, Bapak nelayannya, kami beli ikannya, nanti langsung sampai ke pembeli akhir di luar negeri misalnya gitu. Itu kan memotong sangat banyak layer-layer. Dan orang-orang yang ada di setiap layer ini mungkin sebagian merasa keberatan dengan itu. Belum lagi aparatur-aparatur yang ada di desa. Maksudnya orang-orang tokoh-tokoh yang punya kepentingan di desa. Mereka kan biasanya dapat bagian dari Oknum lah ya. Oknum ini pasti dapat bagian juga gitu. Kecipratan lah ya. Kecipratan bagian-bagian ini. Padahal dengan bagian-bagian ini itu memperkaya diri mereka dan makin menekan nelayan-nelayan kita gitu. Dan itu bikin beberapa orang di beberapa daerah mungkin tidak senang dengan keberadaan kita. Jadi saya ingat sekali waktu pertama kali datang itu saya sendiri yang turun ke lapangan. Waktu itu masih survei di sekitar Jawa, di pesisir Jawa. Itu kami datang, itu sekelompok orang itu datang ke mobil. Kita takut kan karena saya bertiga nih sama founder yang lain gitu. Lari kami ke mobil, kami kunci pintu, itu kaca mau ngapain lu kesini, mau ngapain gitu. Enggak Pak, kita mahasiswa gitu akhirnya. Jadi akhirnya karena kita udah takut gitu, ya gimana ya caranya, udah bilang aja mahasiswa. Akhirnya bilang mahasiswa, tapi mereka juga tetap nggak percaya karena waktu awal kami datang ke sana, kami udah present, kita akan bantu nelayan di sini, akan bantu konekan mereka gitu. Dan akhirnya ya udah, tapi setelah kita berkali-kali kita edukasi, justru sebagian orang-orang yang ada di tengah ini ada yang mau bergabung sama kita, tapi ada juga yang nggak senang. Seperti satu contoh di sebuah desa kami diusir. Jadi ini kalau di Aruna itu kita mainnya di desa terpencil yang nggak ada sinyal, kadang nggak ada listrik. Jadi emang gimana ya, orang-orangnya agak serem-serem gitu. Jadi waktu kami di desa itu, tim kami yang di sana itu diusir, dibawain tombak sama tombak, terus alat-alat perang zaman dahulu kala itu masih ada Itu gitu masih di ada sana. itu? Masih ada, dibawain tombak, pergi kalian dari desa ini gitu. Jangan nggak usah ganggu-ganggu yang udah ada, yang udah terjadi. Gue kebayang kayak di film-film Iya gitu. kayak di film-film, keluar dari desa. Akhirnya kami keluar, kami lapor sama pemerintah setempat, minta bantuan untuk dimediasi. Akhirnya sih sekarang udah berjalan lagi gitu, udah berjalan lancar lagi. Tapi satu hal yang saya ingat banget yang bikin kami itu terharu banget, waktu kami diusir dari desa sama orang-orang ini, orang paling sedih, orang paling terdepan yang bela kami adalah nelayan. Wow. Jadi kayak mereka semua kayak keluar gitu, jangan usir mereka gitu, kayak drama. Cuma tapi emang serius ini terjadi. Dan ya makanya waktu dengar cerita Bapak saya sedih juga, karena itu tadi baik mitra maupun sebuah perusahaan yang saling bekerja, ketika waktu itu ketika nelayan jadi orang terdepan yang ngebela kami, itu yang bikin sedih sih.